Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Di Medan, Sumatera Utara, seorang wartawan media online ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuh. Seorang jurnalis media online di kota Medan, Niko Saragih, tewas dengan sejumlah luka di wajah, tangan, dan kaki. Sebelum dinyatakan tewas, Niko sempat dilarikan ke rumah sakit Advent Medan oleh pemilik kos tempat korban tinggal. Pria yang tinggal di Jalan PWS Medan Petiasa ini ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi oleh teman wanitanya. Ibu korban menduga kematian anaknya diduga tak wajar karena ada sejumlah luka di tubuhnya. Tidak percaya kami itu, tidak percaya kami, pasti ada kekerasan itu. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menelusuri indikasi kematian tak wajar dengan memeriksa sejumlah saksi. Untuk kali itu kami masih mendalami, kami masih melakukan penyelidikan. Saat ini jenazah Niko Saragih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang ibu ditemukan tewas bersama 2 orang anak laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun dan 11 bulan di rumah kontrakannya di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Diduga korban terlebih dahulu menghabisi nyawa 2 buah hatinya sebelum mengakhiri hidupnya. Warga Kampung Cai, Desa Kiangroke, Banjaran, Kabupaten Bandung digegerkan dengan peristiwa kematian ibu rumah tangga dan 2 anaknya di rumahnya. Tim Inavis dari Satreskrim Polresta Bandung yang melakukan olah TKP menemukan selembar surat wasiat yang diduga ditulis oleh korban. Berisi curhatan hati tentang masalah ekonomi dan rumah tangganya. Korban ditemukan pertama kali oleh suaminya yang baru pulang bekerja pukul 4 pagi. Curiga tak mendapat respon saat ketuk pintu. Suami korban langsung mendobrak pintu dibantu dengan warga lain. Dilihat, nutup itu pantulnya kunci. Ya ada teman-teman saya, ya teman suaminya yang didobrak itu pantulnya. Itu udah ada. Yang meninggalnya siapa aja itu, Pak? Istrinya, anaknya 2. Polisi telah periksa 5 orang saksi dalam kasus ini. Tersebut saat ini sudah kita lakukan evakuasi ke rumah Sartika Asih dan kami juga menemukan dari hasil olah TKP ada surat wasiat atau surat yang ditulis oleh terduga mungkin korban yang isinya adalah menceritakan terkait dengan permasalahan keluarga dan permintaan maaf kepada keluarga beserta kepada kedua anak korban yang meninggal. Ketiga jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk diautopsi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, 2 pelaku pencurian uang 1 miliar rupiah di Pangkalan Bun berhasil ditangkap warga setelah bersembunyi di hutan. Keduanya terpaksa keluar dari persembunyiannya karena kelaparan dan kelelahan. Inilah kedua pelaku pencurian uang 1 miliar rupiah di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat pada 11 Agustus 2025 lalu. Mereka berhasil diamankan warga desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau pada hari Jumat siang saat bersembunyi di hutan desa setempat. Keduanya tampak lemas kelaparan karena hanya bisa memakan pisang dan singkong yang dicuri di sekitar kebun, tepatnya bersembunyi selama 25 hari. Uang yang dicuri sebesar 1 miliar rupiah tanpa ditaruh di dalam sebuah keranjang hingga basah. Warga menyerahkan kedua pelaku ke Polres Lamandau dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kota Waringin Barat. Polisi menyebutkan ada 3 tersangka. 2 tersangka yang kelaparan di hutan yakni Proskan dan Iwan Susanto dan 1 tersangka S yang sebelumnya sudah ditangkap di Kalimantan Barat. Jumlah uang yang diamankan ini tidak berjumlah total 1 miliar rupiah, sudah berkurang dengan total sekitar 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah.
Sebelumnya, kasus kriminal dengan modus pecah kaca mobil dan mengambil uang sekitar 1 miliar rupiah di dalamnya terjadi pada Senin 11 Agustus 2025. Korban mengaku kaget usai makan mendapati mobilnya dalam kondisi pecah kaca tengah sebelah kiri dan uang ditaruh di tas warna kuning yang diletakkan di jok tengah sudah raib di gondol maling. Para pelaku merupakan pencuri spesialis pecah kaca mobil yang sudah beraksi di 3 provinsi di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalbar, dan Kaltim. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Remblong, bus listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung Galunggung menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. 1 orang menderita patah tulang dalam kecelakaan tersebut. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak 2 bangunan toko dan 1 sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan 1 sepeda motor rusak parah. 1 orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, truk tangki pengangkut minyak kelapa sawit menabrak rumah dan 3 kendaraan. Kecelakaan terjadi akibat rem truk blong. Truk tangki yang melaju tak terkendali akhirnya terhenti usai menabrak pagar rumah warga di Jalan Lintas Sumatera Masehi, Air Batu, Asahan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami ringsek berat pada bagian depan dan sopir mengalami luka. Sebelumnya, truk sempat melaju kencang dari arah turunan dan melebar ke kanan sehingga menabrak 3 kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Sementara menurut rekan pengemudi truk tangki, kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong dan pengemudi tak dapat mengendalikan kendaraannya. Remnya blong, jadi tidak ada di kemari gitu. Pas di turunan ya Pak? Ya, turunan itulah dia mulai rem blong. Nggak ada korban ya Pak? Nggak ada. Bapak inilah luka-luka Pak? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.